dan Ring of Fire. Mari kita simak ke video ini. Nah, pada video ini kita akan membahas teori yang menjelaskan tentang proses perkembangan bumi. Di antaranya, teori apungan benua, teori Laurasia dan Gondwana, teori konveksi, dan teori lempengan tektonik. Alfred Lothar Wegener, seorang ahli meteorologi dan geofisika Jerman, pada tahun 1912 mengemukakan sebuah teori, yaitu teori pengapungan benua atau continental drift theory. Menurut teori ini, sekitar 225 juta tahun yang lalu di bumi ini hanya terdapat satu benua dan satu samudra, di mana benua ini dinamakan dengan Pangea, sedangkan samudra tersebut dinamakan Pantalesa. Kemudian benua tunggal tersebut terus mengalami pergerakan dan pecah sehingga membentuk formasi yang ada pada saat ini. Teori ini pun didukung oleh beberapa bukti, di antaranya pertama, adanya kesamaan garis pantai antara benua Afrika bagian selatan dan benua Afrika. Nah, apabila kedua benua tersebut disatukan, garis pantainya akan serasi satu dengan yang lainnya. Kedua, garis pantai benua Amerika Utara bagian timur memiliki persamaan dengan garis pantai Eropa bagian barat. Ketiga, benua Afrika mempunyai persamaan yang mencolok dengan Asia bagian barat. Hal ini dengan menimbulkan persepsi bahwa kedua garis yang sama tersebut dahulunya daratan dan himpitan. Bukti selanjutnya ditemukan beberapa fosil hewan dan tumbuhan yang sama di beberapa benua tersebut. Dan terakhir, adanya kesamaan jenis batuan di bagian belahan bumi. Teori yang kedua, teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edward Suez pada tahun 1884. Teori ini menyatakan pada awalnya bumi terdiri atas dua benua, yakni pecahan benua yang berada di sebelah utara dinamakan Laurasia dan di bagian selatan dinamakan dengan Gondwana. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh laut sempit yang dinamakan Samudra Tethys. Akhirnya, untuk beberapa tahun kemudian, kedua benua tersebut mengalami retak-retak dan pecah, sehingga menjadi benua yang ada sekarang. Laurasia menjadi Amerika Utara, Asia dan Eropa, dan Gondwana Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Teori konveksi yang dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hess. Konveksi merupakan arus yang akan terus berputar seiring perpindahan suhu sampai pada kesetaraan di dalamnya. Contohnya, nyata dalam kehidupan sehari-hari saat kita merebus air. Air di panci akan mengalami pergerakan karena air panas dengan kerapatan rendah akan naik dan air dingin dengan kerapatan yang lebih besar akan turun. Hal ini juga terjadi pada perut bumi kita. Nah, teori ini menyatakan bahwa di dalam bumi yang masih dalam keadaan panas dan berpijar terdapat arus konveksi ke arah lapisan bumi yang berada di atasnya. Oleh karena itu, arus konveksi akan membawa material berupa arus sampai ke permukaan bumi. Nah, jika ini terjadi pada kerak benua, hal ini akan membentuk sebuah gunung api. Dan apabila ini terjadi pada kerak samudra, hal ini akan membentuk sebuah punggung tengah samudra, atau bahasa lainnya Mid-Oceanic Ridge. Bukti keberadaan teori ini adalah dengan terbentuknya Mid-Atlantic Ridge dan Mid-Pacific Ridge. Teori lempeng tektonik dikemukakan oleh Tozo Wilson yang menyatakan bahwa kulit bumi atau litosfer terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan atmosfer. Seperti yang telah kita bahas pada teori sebelumnya, nah, lapisan atmosfer ini memiliki arus konveksi yang kemudian akan menggerakkan lapisan litosfer atau lempeng-lempeng yang berada di atasnya. Pergerakan lapisan ini tidak beraturan yang dikelompokkan menjadi 3 pergerakan lempeng, yaitu pergerakan lempeng konvergen atau mendekat, gerak lempeng divergen atau menjauh, dan gerak lempeng berpapasan atau transform.
Struktur bumi terdiri dari beberapa lapisan. Paling atas adalah lempeng tektonik yang terdiri dari beberapa potongan dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Lempeng inilah yang membentuk benua-benua yang saling bergerak dengan satu dengan yang lainnya. Gerakan lempeng tersebut bisa saling mendekat, menjauh atau bergeser secara horizontal. Gunung api adalah hasil aktivitas magma yang naik ke permukaan bumi dan biasanya terbentuk pada batas-batas lempeng yang bergerak. Ada juga gunung api yang terbentuk di tengah lempeng benua akibat pemrobosan magma yang disebut dengan hotspot. Proses pembentukan gunung api terjadi dalam waktu kurun ribu tahun, bahkan jutaan tahun akibat pergerakan lempeng tektonik. Negara Indonesia terletak antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tektonik saling bertabrakan sehingga membentuk serangkaian 127 gunung api aktif di Indonesia. Deretan gunung api yang melingkar di sekeliling Samudra Pasifik dikenal sebagai cincin api atau Ring of Fire. Negara kita terletak di area cincin api saat ini. Berdasarkan atom struktur luar morfologi, gunung api dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu gunung api perisai. Bentuk ini menjadi karena magma encer keluar dari pipa kepundan berdiameter lebar. Khususnya keluar dari rekahan jenis ini sering dijumpai di Amerika Serikat, Selandia, dan Kolombia. Kedua adalah bentuk gunung api kerucut. Bentuk ini terjadi karena letusan eksplosif magma encer dari pipa kepundan tunggal. Ketiga, bentuk stratovolcano atau gunung api komposif. Terbentuk dari larva yang lebih kental dengan letusan komposif. Tubuh gunung api ini terbentuk berlapis dari endapan, aliran, dan jatuhan piroklastik, serta aliran larva. Mayoritas gunung api di Indonesia adalah stratovolcano atau gunung api komposit.